untuk hadir bersama-sama dengan saya mengikuti tentang pembahasan budaya positif. Ini merupakan tugas kami dari guru penggerak. Bagaimana tentang budaya positif, terutama budaya positif di sekolah kita ini. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan bahagia selalu dan tetap berada di samping anak-anak kita untuk menuntun mereka menuju yang cita-cita mereka. Saya bertanya, apa makna dari budaya positif itu? Budaya positif itu sebenarnya kita sudah lakukan di sekolah. Ya. Saya yakin semua sekolah sudah melaksanakan budaya positif. Mulai dari masuk pintu gerbang, kita semua menyambut anak-anak kita. Dan apa contoh penerapannya? Ini yang kita sudah terapkan di sekolah kita masing-masing tentang budaya positif ini. Karena budaya positif sebenarnya nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Tentunya kebiasaan-kebiasaan ini kita harapkan menjadi sebuah karakter pada peserta didik kita. Tentu apa yang kita harapkan tidak bisa langsung menjadi baik. Kita berupaya untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan setiap hari. Karena anak-anak kita hari ini sungguh jauh beda dengan zaman kita. Sehingga kita dengan sabar melakukan kebiasaan-kebiasaan apa yang kita harapkan supaya anak-anak kita bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kritis, pun hormat kepada orang tua, kepada gurunya, dan punya tanggung jawab yang kita harapkan sebagai generasi penerus. Sehingga ada beberapa perubahan, ada perubahan paradigma. Ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu bukanlah lahir dari sebuah kertas kosong, tapi mereka lahir dengan membawa potensi masing-masing. Ada potensinya. Kita gurulah yang akan menuntun mereka ya, menuju yang lebih baik. Ada potensi positif, ada potensi negatif. Kita gurulah yang bisa memahami bahwa ini potensi positif. Bisa olimpiade ini, karena semua anak-anak memiliki bagaimana kita menuntun anak-anak kita agar dapat tumbuh selamat menggapai cita-citanya. Tentu di sekolah kita punya kewajiban ya untuk menuntun anak-anak kita. Ya, saya yakin di sekolah kita banyak potensi-potensi dari anak-anak kita. Ini potensi inilah yang perlu kita kenali. Jangan sampai potensinya anak-anak kita itu main bola, kita paksa. Itu katanya seperti petani, ya, seperti tanah tidak akan tumbuh padi. Ya, semua mungkin banyak petani jagung, tapi tidak sama-sama suburnya jagungnya. Kenapa? Pengetahuan petaninya beda. Bagaimana merawat jagung ini tumbuh dengan subur. Guru bagaimana bisa merawat anak-anaknya, menuntun anak-anaknya sehingga masing-masing bisa menggapai sesuai dengan bakatnya masing-masing. Jadi kita merawat anak-anak kita, bagaimana media-media kita, pembelajaran kita supaya anak-anak kita bisa memahami. Jagungnya bisa tumbuh subur dengan baik karena diberi dengan pupuk yang baik, ya, sehingga jagungnya tumbuh dengan subur. Itulah harapan dari filosofi dari Ki Hajar. Guru sangat menyenangkan, ya, sehingga semua pembelajaran kita selalu berpihak kepada siswa. Dan saya yakin apa yang kita lakukan di kelas itu semuanya sudah berpihak kepada siswa. Tidak ada lagi guru selama dari jam pertama sampai terakhir menuntun mereka, mengarahkan mereka, mencari apa tujuan dari pembelajaran itu, untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu. Bagaimana anak-anak kita bisa berpikir lebih kritis lagi, bukan menunggu informasi dari gurunya saja, tapi kita mengharapkan
ada budaya-budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Guru-gurunya di pagi hari ada tadarus, ya, ada mengaji. Itu kegiatan-kegiatan pembiasaan sehingga nantinya ini menjadi sebuah karakter. Nah, mungkin cirinya SMA 1 itu seperti ini, SMA 13 itu mungkin ada lagi yang lain karena ada potensi yang mau dikembangkan misalnya di sana, sehingga anak-anak menjadi merasa nyaman di sekolah, ya. Mungkin suatu saat sekolah itu tidak punya pagar lagi, ya, kenapa tidak ada lagi anak-anak mau panjat? Karena merasa nyaman di sekolah, dia merasa aman di sekolah, maka dia bisa lebih merdeka lagi dengan dirinya belajar tanpa mungkin ada paksaan lagi dari gurunya. Tapi sekarang ini kayaknya si guru mengontrol siswa, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kita jangan sebagai guru jangan selalu membuat merasa anak kita itu bersalah, tapi bagaimana dia bisa menyadari bahwa perbuatannya itu ternyata salah. Nah, yang kita kenal hari ini nakal, nah, padahal anak itu hanya apa, dia butuh. Kita di semua sekolah tentu mengharapkan bagaimana peserta didiknya menjadi disiplin, ya. Nah, kita sering dengarkan kata disiplin. Kata disiplin ini sering karena mungkin menyita waktu Bapak Ibu. Ini alhamdulillah juga ada beberapa kepala sekolah yang sempat hadir. Walaupun sebenarnya ada kegiatan tersendiri beliau-beliau ini. Nah, terima kasih banyak. Jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Yulianti, salah seorang rekan kerja dari Bapak Muhammad Jafar SPD, MPD calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bulukumba. Menurut pengamatan saya, Bapak Muhammad Jafar di sekolah ini sudah menerapkan banyak hal tentang budaya positif. Salah satu diantaranya di mana Bapak Jafar ini sebagai wakasek kesiswaan yang dimana dia salah seorang guru yang menjadi contoh teladan dari anak-anak, mulai dari hal ketertiban, bagaimana beliau sangat memperhatikan itu. Terus Pak Jafar ini merupakan salah satu figur guru yang favorit di sekolah karena bagaimana dia bisa mengayomi anak-anak dan bagaimana dia dalam menghadapi anak-anak itu sangat tenang dan menerapkan tentang budaya-budaya positif yang telah dipelajarinya dalam guru penggerak. Semoga sukses dalam mengikuti program guru penggerak. Sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmatul Raisa Sahi dari kelas 11 kelas 1. Setelah dilakukan penyusunan keyakinan kelas saya menjadi tertib, bersih, saling menghargai dan juga menghormati. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Jafar telah melakukan penyusunan keyakinan kelas. Semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.